Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, akhirnya gua nongol setelah imbang Inter melawan Bologna. Kenapa sahabat Bob? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kemarin ada biasa fans Melon yang suka mengomentari video-video gua. Wah, cepat-cepat keluar dari gua katanya, karena kemarin Inter seri melawan Bologna, gua bukan masuk gua sahabat Bob. Tapi memang lagi ada kerjaan yang belum bisa ditinggal, jadi ya beberapa hari gua nggak bisa bikin video. Tapi hari ini gua comeback sahabat Bob. Ya, jadi kemarin bagaimana sahabat Bob perasaannya setelah Inter ditahan imbang? Itu sudah berlalu, tapi kita ingat sahabat Bob ya. Seperti apapun kondisi Inter dulu di zaman kegelapan, di zaman sekarang, kita tetap Forza Inter. Kita tetap mendukung Inter. Sekarang kita ingat, kita lihat sahabat Bob. Inter baru kalah sekali dan imbang sekali ya sahabat Bob. Dan Inter hanya selisih 2 poin dengan Melon. Jadi menurut gua ini bukan kiamat gitu loh. Jadi kita dibawa santai aja, nggak perlu panik ya. Karena ada 30 pertandingan lagi yang akan ada di depan mata untuk Serie A. Jadi ya, siapa yang kuat-kuatan? Ini bukan lari sprint, ini adalah lari maraton. Siapa yang paling kuat? Jadi tidak hanya dilihat dari 5 sampai 8 pertandingan ya. Dan kita lihat bagaimana sekarang juga Liga Inggris ya. Liga Inggris juga Hotspur naik ke peringkat 2. Terus juga ada siapa ya di peringkat 2? Manchester City itu ada di peringkat 3 sahabat Bob. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan gitu loh. Jadi ya udah banyak sekali kritik-kritik ya dari terutama gue lihat dari fans Inter, Inzaghi beginilah lah, banyak yang sotoy lah kalau menurut gue gitu loh. Inzaghi yang lebih tahu dan kita memang tahu gitu loh. Satu hal yang kita tahu adalah bahwa Inzaghi tidak melakukan rotasi waktu melawan Bologna dan itu memang jadi bumerang. Bagaimana Inter unggul cepat 2-0 tetapi ya kesalahan Lautaro Martinez yang membuat kesalahan Ferguson ya. Tapi itu udah sekian menit baru dilihat VAR gitu loh. Kita nggak tahu lah. Tapi akhirnya juga disamakan kedudukan oleh Bologna. Tapi itu sebagai pelajaran. Tidak ada yang istilahnya dengan istilahnya imbang itu ya bukan berakhir segala-segalanya. Tapi ya udah itu sudah lalu sahabat Bob. Jadi menurut gua ya kita tunggu aja pertandingan berikutnya. Sekarang pemain-pemain Inter lagi ya, dipanggil timnas mereka masing-masing dan hanya 9 orang yang gua baca tadi yang tinggal di camp. Jadi ya Inzaghi akan mencoba mungkin meramu apa yang harus dikerjakan. Karena memang Inter kalau secara squad, secara kekuatan tuh Inter kuat. Tetapi memang kemarin berasa setelah babak kedua itu udah menurun performansnya ya. Padahal kita pengen melihat performans seperti di babak kedua melawan Benfica. Itu ditampilkan di babak pertama, tapi di babak kedua Inter menurun ya. Tapi nggak apa-apa karena masih panjang sahabat Bob. Inter juga akan ketemu Torino, terus habis itu ketemu Roma. Melon juga akan ketemu Juventus. Jadi ya ini asik gitu loh. Jadi ya buat fans Melon yang merasa udah Scudetto ya hati-hati, itu hanya jadi PHP gitu loh sahabat Bob ya. Kita tetap dukung Inter kita. Nah gue sedikit mau update sahabat Bob, ternyata Arna Taufik kemungkinan dia di akhir Oktober itu berusaha untuk bisa sembuh ya. Berarti di pertandingan Roma, tetapi Inter tetap mengincar pemain baru di Januari. Karena memang ketahuan sekali kedalaman skuad kita untuk striker itu sangat berdampak ya. Kemarin waktu Lautaro dengan Thuram, terus Sanchez masuk, itu juga tidak memberikan banyak perubahan gitu loh. Terus Arna Taufik masih cedera. Jadi benar-benar akhirnya Inter memutuskan untuk berbelanja ya di Januari. Inter memimpikan bintang Feyenoord, Santiago Gimenez ya. Ini pemain Meksiko, ini bagus sahabat Bob, jadi masih muda 22 tahun, tapi saat ini dia telah mencetak 12 gol ya dalam hanya 8 pertandingan ya. Kalau Lautaro Martinez 8 pertandingan 10 gol ya di kompetisi Serie A, tapi dia udah mencetak 11 gol karena juga di Liga Champions sahabat Bob. Ini Feyenoord seperti tidak akan membiarkan pergi dengan harga murah karena karena performansnya.
Namun Inter serius mempertimbangkan langkah tersebut. Menurut Gazeta, jika mereka bisa mewujudkan, mereka akan menganggap pemain internasional Meksiko sebagai rekrutan impian. Ya, kita tunggu aja sahabat Bob ya. Karena memang Inter butuh striker. Arna Taufik juga pasti kebugarannya pasti seperti belum bugar, walaupun dia nanti udah sembuh di akhir Oktober gitu sahabat Bob. Tapi nggak apa-apa. Nah, terus juga penyerang Inter Milan, Thuram, Simone Inzaghi membuat saya pemain lebih cerdas. Hubungan dengan Lautaro Martinez berdasarkan naluri. Kita tahu dia sudah mencetak 3 gol dan 5 assist di musim ini. Ini luar biasa dan dia benar-benar bisa melayani walaupun dia tidak mencetak gol, tapi dia bisa mengumpan. Ini luar biasa. Dan dia bilang Thuram tampak memiliki kualitas yang tepat serta pemahaman taktis untuk memimpin lini depan dalam formasi Inzaghi. Anda bergerak di lapangan, Anda meminta bola, semua karena alasan yang bagus. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan sudah jelas, kata Thuram. Ini fakta, setiap momen di lapangan memicu pergerakan lain juga. Ini dicapai dengan bekerja setiap hari dalam pelatihan, kata Thuram. Jadi, pelatih telah meningkatkan kecerdasan saya untuk permainan ini. Tentang tingkat assist, saya selalu memiliki konsep sepak bola yang sangat altruistik, ya, kata dia. Terus dia untuk rekannya, si Lautaro Martinez adalah salah satu striker terbaik di dunia. Kami mengandalkan insting, kami merasakan permainan satu sama lain ya. Jadi Thuram kita melihat bagaimana dia bisa bisa beradaptasi dengan skema 3-5-2-nya Inzaghi, bagaimana chemistry dengan Lautaro, terus bagaimana chemistry dengan teman-teman yang lain, itu juga bagus. Jadi semoga Thuram juga istilahnya gacor di Prancis dan juga gacor di Inter, sahabat Bob. Kita tunggu aja mereka akan kembali nanti ya setelah pertandingan timnas mereka. Ini menurut si legenda Inter BP Mergome ya, Inter Milan hebat tapi harus selalu tampil baik. Ya itu setuju gua. Sejauh ini Inter telah membuktikan diri adalah tim hebat. Hari-hari seperti melawan Bologna meninggalkan rasa tidak enak di mulut. Bergomi, Inter adalah tim yang selalu harus bermain sebaik mungkin untuk mencapai apa yang mereka lakukan. Menjelaskan bahwa karena kolektivitas yang membuat perbedaan, mereka tidak memiliki pemain yang bisa mengalahkan pemainnya untuk menciptakan superioritas. Jadi semua mereka membangun, mereka lakukan dengan gerakan penguasaan bola yang melibatkan semua orang. Seringkali kita melihat pertandingan brilian di mana mereka mendominasi. Tapi ketika ada penyimpangan dan kesalahan akan ada kejutan yang tidak menyenangkan. Nah, ini ya menurut gua analisanya Bergomi benar ya. Ini kalau ada kesalahan sedikit Inter tuh susah untuk membalikkan. Itu memang fakta ya. Dengan gaya permainan Inzaghi ada pengeluaran energi yang sangat besar, baik fisik maupun mental. Mereka mampu membayar penurunan energi sekecil apapun dan saat ini mereka melakukan hal itu. Ya, semoga benar-benar Inter kita bangkit sahabat Bob karena ya masih banyak sekali pertandingan ada di depan mata. Jadi kita tunggu aja berikutnya. Ini juga usia skuad rata-rata tinggi ya di Inter itu ya, cedera dan Liga Champions. Mengapa skuad Inter Milan sudah mulai terlihat tipis ya? Gini ya. Salah satu masalah Inter adalah tingginya rata-rata skuad mereka ya. Sebagaimana dicatat Corriere dello Sport ya bahwa 11 pemain starter yang rata-rata berusia di atas 30 tahun. Ini adalah Inter melawan Salernitana rata-rata usia 30,5. Nah, namun pergerakan ya seperti Alexis Sanchez dan David Klaassen yang udah dimainkan belum bisa memberikan dampak ya. Lalu ada terus baik Pratesi dan Juan Cuadrado di musim panas dengan harapan bahwa mereka akan menjadi lebih sekedar cadangan. Kedua pemain tersebut punya kualitas untuk menjadi starter di laga. Namun keduanya berjuang untuk kebugaran di awal musim. Dan tentu saja ada cederanya Arna Taufik. Jadi kita lihat sahabat Bob ya bagaimana waktu melawan Bologna, Inter harusnya bisa merotasi pemain gitu. Tapi yang terjadi ya tetap memainkan pemain yang sama. Tapi gue sih nggak menyalahkan Inzaghi ya, karena dia yang tahu para pemainnya. Nah, ini media Italia membela pelatih Inter Milan. Setiap kali Inter tak menang itu psikodrama. Ya benar. Banyak juga fans-fans Nerazzurri yang mungkin nggak mengerti sebagai fans sejati itu apa. Terus nyalain Inzaghi, nyalain ini, nyalain itu. Menurut gua sih nggak perlu gitu loh. Ini baru awal musim gitu loh. Jadi kita harus optimis sahabat Bob. Nah ini yang dibilang sama psikodrama, yang dibilang sama media-media Italia gitu loh. Bahwa ya sedikit Inter salah begini, Inter salah begini. Tapi padahal ini belum berakhir sahabat Bob. Jadi ya gue sepakat dengan media Italia. Jadi ya
kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga Inter benar-benar bisa segera kembali menang ya. Trio Inter Milan ya, Alexis Sanchez, terus juga Augusto dan Lautaro Martinez ya. Hanya 1 hari sebelum bentrokan melawan Torino baru datang. Ini kan Amerika Latin ya sahabat Bob. Dia membela negaranya, membela timnasnya. Jadi ya tidak ada kemungkinan dia bisa berlatih ya. Mungkin langsung dibawa ke Torino. Kita akan lihat aja. Semoga mereka tidak cedera dan bisa membantu Inter nanti ya sahabat Bob. Nah, ini yang gua bilang tadi, rotasi squad lebih besar dan mencari rencana apa yang akan yang perlu dilakukan Inter agar gelar Serie A kembali ke Inter ya. Ini dia, Inter awalnya memimpin melawan Sassuolo dan Bologna, namun mereka dibikin hanya mengambil 1 poin dari kedua pertandingan tersebut. Ini menjadi lebih buruk, mengingat penampilan konsisten si AC Milan ya. Kita tahu Rossoneri Milan lagi konsisten, walaupun kemarin golnya kebantu pakai tangan ya, tapi ya nggak apa-apa, kita akan lihat nanti. Meski Inter menghancurkan si derby Milan waktu itu 5-1, tapi mereka memimpin sekarang dengan selisih 2 poin. Gak ada masalah ya. Tapi gini ya, yang sedikit pengen gua bahas ya, sama yang dibilang Gazzetta dello Sport ya, bahwa Inter memainkan pemain melawan Benfica 11 pemain, itu dimainkan juga melawan Bologna. Sementara banyak pemain-pemain Inter yang masih seger ya, kayak Pratesi, kayak apa. Tapi itulah. Nah, ini akan menjadi rencana B-nya si Inzaghi ya. Jadi kemungkinan dia akan pede untuk merotasi pemain-pemainnya. Ini yang dibutuhkan nah ya. Terus patut dicatat bahwa Bologna satu-satu ide nyata untuk menggoyahkan permainan Inzaghi dengan mengganti sayap. Ya, mengganti sayap memang permainan berbeda, tapi di lini tengah Inter tidak ada perubahan gitu loh. Nah, ini menjadi PR buat Inzaghi. Jadi kita berharap semoga Inzaghi segera merotasi pemain-pemainnya, nggak apa-apa. Mau pemain cadangan dijadiin starter dulu, baru di babak kedua ya. Waktu melawan Salernitana, itu udah bagus banget ya. Nah, kita berharap Inzaghi bisa melakukan itu ya. Kita nggak bisa mengajarkan dia karena dia lebih pintar, tapi kita hanya bisa mengamati dan mengomentari sahabat Bob ya. Terus ini sedikit apa yang dibilang Santon ya, mantan back Inter ya. Saya memainkan banyak derby Milan, namun saya tidak ingat derby terakhir Paolo Maldini bertukar kaos dengan saya. Namun menurut saya Inter menang saat itu. Keinginan untuk menjadi Maldini, Inter tetap ada. Bagaimanapun Maldini adalah kisah Milan. Saya pikir ini Inzaghi. Saya pikir dia adalah pelatih hebat. Dia melakukan tugasnya dengan baik, memiliki squad yang luar biasa. Tentu saja bertujuan untuk memenangkan Scudetto. Bloknya mereka mungkin tertinggal 2-0 karena berpikir sudah selesai. Tapi tidak ada pertandingan di Serie A yang sudah selesai. Ya benar, waktu kita menang 2-0, gue sih melihat Inter tetap intens ya. Nah disitulah Inter mungkin pengen mengejar mencetak gol lagi, tetapi ya akhirnya kehabisan tenaga ya. Salah satu kesalahannya si Marc Lautaro ya. Akan ada banyak cemoohan untuk Lukaku. Saya pikir saya kenal baik para fans Inter. Saya tidak tahu persis bagaimana hal itu ditangani. Inter pasti merasa diejek dan itu normal jika Anda. Ini tentang hal yang terpenting pemain seperti Lukaku. Tanpa dia Inter telah kehilangan banyak hal, kata dia. Edin Dzeko menurut saya adalah pemain yang sangat kuat, telah pergi namun mereka merekrut Thuram untuk masa depan. Dan dia sudah melakukan dengan baik. Jadi katakanlah mereka melakukan penilaian, tetapi pada level fisik dan juga dalam hal gol mereka kalah ya. Kita berharap semoga pemain-pemain Inter segera balik ke Inter dalam kondisi sehat ya sahabat Bob, nggak ada cedera, nggak ada apa. Nah, ya terus juga kita berharap ya kalau kita melihat bagaimana kemarin ada yang menyalahkan Pavard, kalau menurut gua ini adalah permainan kolektif ya, permainan tim. Jadi tidak ada yang bisa kita salahkan ya. Jadi seperti yang dibilang Parolo ya, ini mantan rekannya si Inzaghi dulu. Pertahanan Inter Milan melakukan kesalahan besar saat menyamakan kedudukan. Ya itu memang ada kesalahan. Jadi Acerbi kata si Inzaghi telat ke belakang. Jadi akhirnya koordinasinya repot gitu loh antara Bastoni dengan si Pavard gitu. Tapi ya sudahlah, ini sudah lewat dan kita berharap semoga ini menjadi pembelajaran buat Inter sahabat Bob ya. Terus juga Inter juga seperti yang gue bilang kemarin, ini juga lagi lagi bersaing untuk mendapatkan Taremi di Januari. Apakah Taremi atau si Gomez, kita akan lihat sahabat Bob. Yang jelas Inter harus segera mendapatkan striker ya, karena memang kita udah melihat bagaimana sekarang Inter ya kekurangan striker. Ini sedikit ya, jadi Lukaku juga udah ibaratnya si luka parah juga udah mencetak 5 gol di musim ini, dan menurut gue ini
gacor dan kita sama-sama tahulah kualitasnya seperti apa gitu. Nah ternyata kalau Roma mau ambil mereka, Chelsea udah mematok harga 42,5 juta sahabat Bob ya. Menurut gua sih Roma nggak bakal sanggup lah. Tapi kita lihat nanti sahabat Bob. Semoga nanti melawan Roma, Inter bisa mengalahkan Roma. Ya, Inter melawan Roma bisa mengalahkan Roma dan bisa mengalahkan Lukaku. Lukaku sudah ditunggu dengan 50.000 peluit dari fans Inter, sahabat Bob ya. Kita nikmati aja sahabat Bob international break ini. Semoga Inter benar-benar bisa kembali ke polanya, skemanya, terus intensitasnya, dan mereka terus bersatu sahabat Bob. Karena ini yang dibutuhkan Inter dan Inzaghi. Karena nanti kita akan ketemu lagi dengan melawan Torino tanggal 21 Oktober. Semoga Inter kita menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci parliamo. Yes.